Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United harus puas dengan hasil imbang ketika berjumpa Sevilla di Liga Eropa. Hasil tersebut dinilai tidak lepas dari pergantian pemain sembrono yang dilakukan manajer Erik ten Hag. Erik ten Hag memainkan Harry Maguire pada awal babak kedua. Maguire menggantikan Rafael Varane yang mengalami cedera. Tidak ada yang aneh dari pergantian dibuat oleh Erik ten Hag. Namun pada menit 63 ten Hag menarik keluar 3 pemain yakni Bruno Fernandes, Anthony Martial, dan Jadon Sancho. Sebagai pengganti mereka, manajer asal Belanda itu memainkan Eriksen, Weghorst, dan Elanga. Jurnalis Manchester Evening News, Samuel Lockhurst, menyebut pergantian itu sebagai langkah sembrono, sebab Erik ten Hag dinilai terlalu cepat mengganti pemain yang sedang tampil bagus. Sempat unggul 2 gol, Manchester United akhirnya ditahan imbang Sevilla. Erik ten Hag menjelaskan soal pergantian pemain yang disebut-sebut membuat MU hilang momentum. Saya harus melakukannya, tidak ada cara lain, ujar ten Hag. Saya harus mengganti Rafael Varane yang cedera di babak pertama. Lalu Martial baru pertama kali jadi starter setelah waktu yang lama, jadi kami harus mengganti setelah 60 menit. Tapi saya kira kami masih mengendalikan permainan, dan kami harus mencetak gol ketiga. Aksi yang bagus dari Pellistri dan Tyrell Malacia punya peluang besar untuk mencetak gol. Erik ten Hag juga menepis anggapan bahwa pergantian pemain telah membuat MU kehilangan momentum. Menurutnya, MU masih bisa menciptakan peluang. Pemain Manchester United Marcel Sabitzer frustasi karena 2 golnya gagal membantu Setan Merah menang atas Sevilla pada laga leg pertama perempat final Liga Eropa 2022-2023. Ia kecewa karena MU gagal memaksimalkan keunggulan 2-0 yang sudah ia buat di babak pertama. Saya kesulitan mencari kata-kata yang tepat. Pertandingan ini seperti roller coaster, ucap Sabitzer. Kami bermain dengan baik pada babak pertama dan memiliki beberapa kesempatan yang seharusnya bisa menuntaskan pertandingan dengan baik. Pada akhirnya kami mendapatkan hasil imbang, dan ini bukan yang kami inginkan. Kami harus pergi bertandang nanti dan menuntaskan laga, tegasnya. Menurut Marcel Sabitzer, Manchester United sejatinya memiliki banyak kesempatan untuk bisa menambah gol dan mengunci kemenangan. Akan tetapi karena kehilangan fokus, MU pada akhirnya diimbangi oleh tim tamu. Manchester United mendapatkan hasil mengecewakan saat memainkan leg pertama Liga Eropa pada Jumat 14 April 2023. Menjamu Sevilla di Old Trafford, Manchester United hanya bermain imbang 2-2 di laga tersebut. Momen-momen sial dengan cedera. Kami harus membuat beberapa pemain pengganti karena cedera, kemudian kami kehilangan kendali, terang Erik ten Hag. Di laga tersebut, Manchester United harus kehilangan Rafael Varane yang tampil solid di lini tengah. Kehilangan Rafael Varane yang ditarik akibat cedera nyatanya membuat MU kehilangan ritme permainan. Ketika kami tidak mendapatkan gol ketiga dan mendapatkan beberapa cedera, kami kehilangan ritme permainan. Kami bermain bagus di babak pertama dengan penuh keyakinan, mencetak 2 gol hebat untuk Sabitzer, dan kami bisa mencetak lebih banyak lagi. Kemudian setelah turun minum kami kehilangan kendali permainan, sambung Erik ten Hag. 2 gol bunuh diri yang diderita MU tentu bukan sesuatu yang baik bagi fans mereka. Erik ten Hag sendiri menyebut 2 gol tersebut sebagai nasib buruk yang dialami skuadnya saat ini. Legenda Manchester United Peter Schmeichel sebut mantan timnya seharusnya menang dengan skor 5-0 saat melawan Sevilla. Namun The Red Devils nyatanya hanya bermain imbang pada laga leg pertama perempat final Liga Eropa tersebut. Melihat performa bagus di babak pertama, Peter Schmeichel yakin mantan timnya tersebut bisa mengakhiri laga dengan skor 5-0.
Namun harapan justru tidak seindah kenyataan setelah MU tampil buruk sepanjang babak kedua. Hasil imbang ini tentu saja tidak dapat diterima oleh Peter Schmeichel. Mantan kiper MU tersebut bahkan mengatakan bahwa beberapa pemain MU harusnya malu tampil buruk di laga tersebut. Salah satunya adalah Harry Maguire yang menyumbang gol bunuh diri di injury time babak kedua. Tampil menggantikan Rafael Varane di awal babak kedua. Maguire tampil mengecewakan dengan gol bunuh diri tersebut. Bagi Peter Schmeichel, 2 gol bunuh diri MU hari ini merupakan sebuah bentuk pengkhianatan bagi Marcel Sabitzer. Pasalnya gelandang Austria tersebut telah tampil gemilang dengan mencetak 2 gol bagi Manchester United. Perbandingan Virgil van Dijk dan Nemanja Vidic diangkat mantan bek Liverpool Jamie Carragher. Mantan pemain MU Mikael Silvestre ikut bersuara. Perbandingan itu diangkat Carragher setelah munculnya sorotan terhadap Virgil van Dijk yang performanya dianggap menurun. Van Dijk dianggap tidak pantas disejajarkan bek-bek tengah terbaik di Liga Inggris, semacam Nemanja Vidic, Rio Ferdinand, John Terry, dan Vincent Kompany. Kalangan yang menyetujui pandangan ini juga membandingkan rekan duet Van Dijk dengan Vidic. Van Dijk dalam sebagian besar perjalanannya berduet dengan Joe Gomez, sementara Vidic lama berpasangan dengan Rio Ferdinand. Perihal penurunan Van Dijk, Carragher turut menyebut bek-bek lain seperti Ferdinand dan Kompany pernah mengalaminya. Mantan bek MU Mikael Silvestre melihat perbandingan ini dengan lebih netral. Baginya kedua bek sama-sama bagusnya, namun punya cara main yang berbeda. Saya rasa Vidic dan Van Dijk bisa ditempatkan di kategori di level yang sama. Sebagai bek tengah, tugas utamanya adalah bertahan. Kalau melihat ke hal-hal seperti memulihkan penguasaan bola, blok, dan intersepsi, saya rasa angka-angkanya akan mirip. Mereka punya gaya yang berbeda memang. Van Dijk itu soal antisipasi. Vidic lebih bagus dalam 1 lawan 1, itu perbedaan utamanya. Selain itu, keduanya bagus dalam memegang bola dan membaca permainan. Beda gaya, tapi keduanya super efektif dan sama-sama sangat bagus imbuhnya. Manchester United dilaporkan sudah punya rencana B jika mereka gagal mendapatkan jasa Jude Bellingham. Tim berjuluk setan merah itu dikabarkan mencoba menggait Dani Olmo di musim panas nanti. Menurut laporan Bleed mengklaim bahwa MU juga beberapa bulan terakhir mengamati Dani Olmo. Sang gelandang merupakan pemain inti RB Leipzig yang membantu di Rotenbourg untuk bersaing di papan atas Bundesliga. Afiknya performa Dani Olmo membuatnya kini jadi andalan di timnas Spanyol. Erik ten Hag merasa jebolan La Masia itu bisa menjadi opsi yang bagus untuk timnya. Laporan yang sama juga mengklaim bahwa kans MU untuk mendatangkan jasa Dani Olmo di musim panas nanti sangat terbuka lebar. Ini disebabkan kontraknya habis di tahun 2024 nanti. Sejauh ini Olmo memang tidak berencana untuk memperbaharui kontraknya karena ia ingin pindah ke klub yang lebih besar. Itulah mengapa MU punya potensi yang besar untuk menggait 24 tahun tersebut di musim panas nanti. Gosip Marco Reus bergabung dengan Manchester United nampaknya tidak akan jadi kenyataan. Sang gelandang dilaporkan akan meneruskan karirnya bersama Borussia Dortmund. Laporan Fabrizio Romano mengklaim bahwa Marco Reus sudah memantapkan hatinya untuk bertahan di Dortmund. Sang kapten merasa betah bermain di Signal Iduna Park. Ia juga masih punya ambisi untuk membawa Borussia Dortmund menjadi juara. Untuk itu ia tidak mau meninggalkan Dortmund terlebih dahulu sebelum impian-impiannya itu menjadi nyata. Laporan juga mengklaim bahwa Reus benar-benar serius untuk bertahan di Dortmund. Beberapa pekan terakhir agennya intens berkomunikasi dengan pihak Borussia Dortmund. Mereka membahas kontrak baru sang gelandang. Proses ini dilaporkan sudah mencapai tahap akhir dan Marco Reus bisa segera memperpanjang masa baktinya di Signal Iduna Park. Daftar peminat Ryan Gravenberch bertambah panjang di musim panas nanti. Manchester United dilaporkan juga meminati gelandang Bayern Munchen tersebut. Laporan yang sama juga mengklaim bahwa Erik ten Hag merestui perburuan jasa Gravenberch di musim panas nanti. Sang gelandang merupakan salah satu pemain kunci Erik ten Hag saat ia melatih di Ajax Amsterdam. Erik ten Hag menilai Gravenberch memiliki talenta yang unik dengan karakteristiknya tidak dimiliki gelandang-gelandang MU yang lain.
Itulah mengapa Erik ten Hag ingin bereuni dengan sang gelandang di musim panas nanti, dan ia sudah mengizinkan manajemen MU untuk mulai mendekati sang gelandang. Gravenberch sendiri masih terikat kontrak di Bayern Munchen sampai tahun 2027 mendatang. Alhasil mahal transfernya diprediksi bakal agak tinggi. Ia dilaporkan bisa ditebus MU dari Allianz Arena dengan bayaran sekitar 40 juta euro. Ada gosip baru seputar ketertarikan Manchester United pada Jude Bellingham. Sang gelandang dilaporkan hanya akan jadi prioritas kedua setan merah di musim panas nanti. Menurut laporan The Telegraph, MU bakal lebih memprioritaskan membeli striker baru ketimbang gelandang baru di musim panas nanti. Ini disebabkan lini serang MU krisis penyerang tengah, sehingga Erik ten Hag sudah mengalokasikan budget transfer MU untuk membeli striker top baru. Jika ada sisa di budget transfer mereka, baru akan mereka belanjakan untuk merekrut Bellingham. Namun laporan yang sama mengklaim bahwa semua rencana transfer MU di musim panas nanti berada dalam ketidakpastian. Ini disebabkan MU sedang berada di ambang pergantian kepemilikan. Alhasil kebijakan transfer mereka akan berpengaruh pada siapa pemilik baru mereka. Jika pemilik baru mereka bersedia berinvestasi besar di musim panas nanti, maka Bellingham disebut bisa diangkut MU ke Old Trafford.